Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mulai pelajaran, malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja ya kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertemuan minggu lalu kita telah membahas Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita mundur ke Bani Umayyah ya. Nah, apa itu Bani Umayyah? Pada kapan dia berdiri dan pada kapan dia bubar atau tenggelam? Bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Bani Umayyah itu berdiri pada masa waktunya dari 661 Masehi sampai ke 750 Masehi. Nah, apa yang melatar belakangi dia terbentuk? Nah, Bani Umayyah itu masa kekhalifahan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa mereka terbentuk? Dimulai daripada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa ini Utsman bin Affan terbunuh dan akhirnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pada zaman Ali bin Abi Thalib ini ternyata banyak yang tidak suka. Salah satunya adalah Muawiyah. Nah, kemudian Muawiyah itu bersekongkol dengan pejabat-pejabat pada masa Utsman. Nah, mereka bersekongkol ingin meruntuhkan Ali dari jabatannya dan akhirnya pada zaman itu terjadinya perang sesama muslim. Nah, apakah perang itu ada yang menang ada yang kalah? Siapa pemenangnya? Dan ternyata tidak, dan akhirnya damai secara bersyarat. Nah, kemudian singkat cerita, Ali bin Abi Thalib pada subuh dia dibunuh oleh suruhan Muawiyah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dan akhirnya tahta kepemimpinan ini turun kepada anaknya yaitu Hasan. Nah, singkat cerita, pada Hasan dia tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya dan akhirnya dia lempar ke Muawiyah. Dan akhirnya Muawiyah menjadi khalifah tetapi secara bersyarat. Nah, kemudian singkat cerita, Muawiyah saat menjadi khalifah mengingkari janji-janjinya. Nah, pada masanya Muawiyah selesai, dia langsung berikan tahtanya itu kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Menjadikan Yazid bin Muawiyah. Nah, pada zaman ini pada Yazid bin Muawiyah ini memimpin, itulah masa Bani Umayyah terbentuk atau masa Bani Umayyah berjalan dari 661 Masehi. Nah, dari Bani Umayyah ini menimbulkan 3 fase. Nah, yang pertama itu fase pembentukan dan pembinaan. Nah, pada masa ini Bani Umayyah berdiri pada tahun 40 Masehi atau 661 Hijriah. Kebalik, 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sampai pada kepemerintahan kekhalifahan ke-6. Nah, Bani Umayyah ini berhasil menaklukkan Andalusia, yaitu sekarang dibilang Eropa. Nah, kemudian dalam pembinaannya pada masa ini tuh meluncurkan pendekatan Arabisasi. Nah, itu muncullah adanya ukiran-ukiran masjid, kaligrafi, lagu-lagu Arab. Nah, di sini dari pendekatan ini akhirnya mereka berhasil juga memperluas wilayah ke 4 benua, yaitu Afrika, benua Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, kemudian fase kedua itu fase kemajuan. Ya, pada masa ini dimulai pada khalifahan ke-7 sampai ke-8. Nah, di sini timbullah adanya ilmu pengetahuan kayak ilmu qiraat, nahwu shoroh, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada bangunan fisik seperti masjid, pengairan, irigasi. Terus yang ketiga dari fasilitas pendidikannya juga adanya kuto, filok, holako yang sampai sekarang kita rasakan
Dan yang terakhir banyak terbentuknya departemen pemerintahan. Ada yang secara struktur ya, ada pemerintahan yang bergerak di bidang keuangan, politik dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu fase pelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Nah, pada masa ini dari pada masa kekhalifahan 9, yaitu Khalifah 9 sama namanya Yazid yang seperti Khalifah kedua atau pertama itu bisa dibilang. Terakhir itu Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ini banyak terjadinya pemberontakan. Nah, maka terjadi pemberontakan itu kekhalifahan Yazid, dia tidak bisa mengatasinya. Nah, kemudian pemberontakan itu memuncak terjadi pada pergantian, gara-gara pergantian kekhalifahan dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir di kekuasaan Bani Umayyah berkembang ada beberapa kekuasaan baru, yaitu seperti Abbasiyah ya, yang sudah kita pelajari pertemuan lalu, ke Syiah. Nah, di situ banyak pemberontakannya. Gitu ya. Jadi kemarin kita telah membahas Abbasiyah kemudian sekarang Umayyah. Saya berharap teman-teman bisa mengulang lagi pelajaran yang tahun lalu. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita membahas apa itu Syiah, gitu kan. Baik ya, apakah Syiah itu sekarang dibilang sesat atau tidak? Mereka terbentuknya dari apa? Yang kita tahu Syiah itu para pengagum Ali bin Abi Thalib. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.